Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para warga warga internet. Perkenalkan, nama saya Dr. Gunawan STMkom. Saya dosen di Politeknik Negeri Medan. Saya mengajar mata kuliah pemrograman mobile, aplikasi mobile, kemudian automation, juga elektronik. Oke, saya ada unek-unek sedikit terhadap Sumpah Pemuda tadi. Sebenarnya Sumpah Pemuda itu udah lama, tapi undang-undang saya ini sudah berjalan berapa tahun tentang menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya boleh-boleh saja kita menjunjung tinggi, itu sebenarnya hal yang sebenarnya sangat memberatkan kalau kita menjunjung tinggi sesuatu yang terus berkembang, semakin besar. Jadi bahasa Indonesia itu kan semakin hari seharusnya semakin bertambah canggih, kosakatanya semakin banyak, mirip-mirip dengan bahasa yang terbaik di dunia itu bahasa, kalau menurut saya sih bahasa Arab, karena dia bahasa dari Al-Quran, kemudian bahasa Inggris. Nah, kita boleh saja menjunjung tinggi bahasa persatuan, tetapi jangan lupa kita juga harus menguasai bahasa-bahasa lain di dunia. Bahasa di dunia ini banyak, apalagi bahasa daerah kita juga banyak. Nah, memang perlu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, tapi tidak perlulah saking dijunjungnya kita tidak bisa mempelajari bahasa-bahasa yang lain. Walaupun ada di sekolah dipelajari bahasa Inggris, bahasa Arab di pesantren, tapi tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada prakteknya secara langsung, misalnya dijadikan bahasa kedua atau bahasa ketiga. Jadi saya usulkan kepada pemerintah supaya kita jadikan bahasa kedua dan ketiga itu, misalnya bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, bahasa ketiganya bahasa Arab, dan digunakan di lingkungan instansi sekolah, kemudian di pemerintahan, supaya negara ini cepat maju. Jika kita menguasai bahasanya, insya Allah kita akan sebagai anak-anak bangsa ini akan mudah kemanapun dia melangkah dan bergerak, terutama bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, kalau bahasa Inggris itu memang sudah menjadi bahasa dunia, maka kita harus mempelajari, walaupun pemerintah tidak membuat itu sebagai aturan atau sebagai bahasa kedua, tapi seharusnya dibuat jadi bahasa kedua, bahasa ketiga gitu, dan dipakai di lingkungan instansi pemerintah dan sekolah-sekolah. Supaya apa? Supaya warga Indonesia ini, anak bangsa ini pintar semua, pintar berbahasa asing, sehingga bisa berbuat banyak untuk negeri kita ini. Bisa melalang buana, tidak takut, karena bahasanya sudah dikuasai. Nah, itu memang harus dipaksa. Kalau memang banyak sih yang mempelajari secara otodidak atau belajar sendiri karena pengen dan sebagainya. Tapi kalau seperti itu hanya segelintir orang saja yang bisa menguasai bahasa asing tersebut. Tapi dengan adanya peraturan yang mewajibkan atau yang mencanangkan itu sebagai bahasa kedua, bahasa ketiga, dan seterusnya, maka kita akan berlomba-lomba mempraktikkannya, menerapkan bahasa itu, dan juga memperkaya khasanah bahasa Indonesia juga nanti. Makin nanti dibandingkan bahasa Indonesia itu kalau kata-katanya tidak pas, itu banyak yang ambigu, kita bisa buat definisi yang lain yang baru. Jadi katanya bertambah. Karena banyak contoh bahasa Indonesia yang itu ambigu. Contoh saja barang. Barang itu bisa disebut sebagai benda, bisa juga terus sebagai sesuatu atau seseorang, tapi dalam bentuknya, dalam penggunaannya itu kadang membingungkan. Seperti barang siapa. Barang siapa, misalnya barang siapa itu barang yang punya siapa.
Tapi bisa aja itu sebagai siapa pelaku. Nah, tapi memang konotasinya ya tapi itu tadi karena dibuat sebagai ambigu. Banyak bahasa Indonesia yang tidak punya makna yang tepat satu gitu. Makanya di sini di pihak hukum senang dengan adanya bahasa-bahasa Indonesia yang ambigu. Ini yang sebagai kelemahan-kelemahan hukum yang membuat orang kadang salah menjadi benar dan orang benar menjadi salah. Itu mungkin saran saya untuk saya malam hari ini, mungkin bisa didengar oleh pihak yang berwenang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kita untuk semua.